Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titi Simahinindia dengan NIM 0604032194, Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang plagiarisme yang terdiri dari pengertian plagiarisme, jenis-jenis plagiarisme, dan cara mencegah terjadinya plagiarisme. Pengertian plagiarisme. Plagiarisme atau plagiat adalah suatu perbuatan menjiplak ide, gagasan, atau karya orang lain yang selanjutnya diakui sebagai karya sendiri atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, sehingga menimbulkan asumsi yang salah atau keliru mengenai asal-muasal dari suatu ide, gagasan, atau karya. Beberapa ahli juga berpendapat mengenai pengertian plagiarisme. Menurut Brotowijoyo, plagiarisme merupakan pembajakan berupa fakta, penjelasan, ungkapan, dan kalimat orang lain secara tidak sah. Sedangkan, menurut Ridatila, plagiarisme adalah tindakan penyalahgunaan, pencurian, atau perampasan, penerbitan, pernyataan, atau menyatakan sebagai milik sendiri sebuah pikiran, ide, tulisan, atau ciptaan yang sebenarnya milik orang lain. Yang kedua, yaitu jenis-jenis plagiarisme. Plagiarisme telah diklasifikasikan berdasarkan aspek dan substansinya, berdasarkan kesengajaan, berdasarkan pola, dan juga berdasarkan proporsi yang bijak. Berikut ini merupakan penjelasan mendetail mengenai plagiarisme. Yang pertama, yaitu berdasarkan aspek dan substansinya, dibagi menjadi 4. Plagiarisme ide atau plagiarism of ideas. Tipe plagiat ini relatif sulit dibuktikan karena ide atau gagasan bersifat abstrak dan kemungkinan memiliki persamaan dengan ide orang lain. Yang kedua yaitu plagiarisme kata demi kata atau word for word plagiarism. Tipe plagiat ini hampir sama dengan Slavic copy, yakni mengutip karya orang lain secara kata demi kata tanpa menyebutkan sumbernya, dan sering terjadi juga pada karya tulis. Yang ketiga yaitu plagiarisme sumber atau plagiarism of source. Plagiat tipe ini memiliki kesalahan yang fatal karena tidak menyebutkan secara lengkap sumber referensi yang dirujuk dalam kutipan. Yang keempat yaitu plagiarisme kepengarangan atau plagiarism of authorship. Plagiat tipe ini terjadi atas dasar kesadaran dan motif kesengajaan untuk membohongi publik. Misalnya, mengganti cover buku atau sampul karya tulis orang lain dengan cover atas nama kita sendiri tanpa izin. Yang kedua yaitu plagiat berdasarkan kesengajaan. Berdasarkan faktor kesengajaan, plagiat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu plagiat sengaja dan plagiat tidak sengaja. Plagiat sengaja yaitu plagiat yang secara sadar melakukan tindakan dengan menggunakan, meminjam, menjiplak karya orang lain baik berupa ide, gagasan, kalimat, dan teori tanpa mencantumkan sumber referensi. Yang kedua yaitu plagiat tidak sengaja. Plagiat tidak sengaja adalah plagiat yang dilakukan oleh seseorang karena ketidaksengajaan, yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman orang tersebut dalam mengutip. Yang ketiga yaitu jenis plagiarisme berdasarkan pola. 1. Plagiarisme total, yaitu plagiarisme yang dilakukan seorang penulis dengan cara menjiplak atau mencuri hasil karya orang lain seluruhnya dan mengklaim sebagai karyanya. 2. Plagiarisme parsial, yaitu tindakan plagiarisme yang dilakukan seorang penulis dengan cara menjiplak sebagian hasil karya orang lain untuk menjadi hasil karyanya sendiri. Yang ketiga, autoplagiasi, yaitu plagiasi yang dilakukan seorang penulis terhadap karyanya sendiri, baik sebagian maupun seluruhnya. Yang keempat, plagiarisme antarbahasa, yaitu plagiasi yang dilakukan seorang penulis dengan cara menerjemahkan suatu karya tulis yang berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Yang keempat yaitu plagiat berdasarkan proporsi yang bijak. Berdasarkan proporsi atau jumlah presentasi yang bijak, plagiat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Plagiat ringan. Plagiat ringan manakala dalam sebuah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh seseorang, presentasinya kurang dari 30%. Yang kedua, plagiat sedang. Plagiat sedang mempunyai presentase antara 30% sampai 70% dalam sebuah karya tulis yang dibuat. Yang ketiga yaitu plagiat total. Plagiat total ini presentasenya lebih dari 70%. Isi karya tulis ilmiahnya merupakan plagiat dari karya orang lain. Yang terakhir yaitu cara mencegah terjadinya plagiarisme. 1. Mencantumkan sitasi. Sitasi adalah rujukan artikel yang mengarah pada sumber kutipan. Sitasi biasanya dituliskan di akhir kalimat yang dirujuk, baik itu jurnal, producing, atau buku. Akan tetapi ada juga sebagian orang yang menuliskannya di awal atau bahkan di tengah kalimat, tergantung konteks kalimat. Yang kedua yaitu melakukan parafrase. Parafrase adalah menulis ulang pendapat orang lain dengan gaya bahasa kita sendiri. Meskipun sudah mencantumkan sitasi, alangkah baiknya hasil penelitian orang lain yang kita kutip perlu kita lakukan parafrase.
Yang ketiga yaitu menggunakan aplikasi cek anti plagiarisme. Aplikasi pembuat referensi otomatis sudah banyak beredar secara gratis. Kalian bisa memanfaatkan aplikasi seperti Zotero, Mendeley, dan lain sebagainya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.